Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ajmain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tema ini atau tema malam ini kita akan membahas seputar siapakah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sering mendengar istilah Sayyid atau Syarif atau Habib. Nah, nanti insyaAllah malam ini kita akan membahas seputar keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi, keturunan Nabi, di antara bukti keimanan seseorang Muslim adalah mencintai ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena mencintai ahlul bait merupakan pilar kesempurnaan iman seseorang Muslim. Pernyataan cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW sekarang tidak hanya ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi juga didengungkan oleh beberapa kelompok seperti Syiah dan yang sealiran dengan mereka. Mereka lakukan hal itu dalam rangka menipu umat Islam, melakukan kejahatan atau apapun itu atas nama keluarga Nabi Muhammad SAW atau kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nanti juga kita akan bahas kecintaan ahlus sunnah kepada ahlul bait dan kecintaan orang Syiah kepada ahlul bait. Pertanyaan yang pertama yang kita selalu tanyakan, siapakah ahlul bait itu? Ahlul bait dalam istilah ulama ahlus sunnah yang dimaksud adalah keluarga Nabi Muhammad SAW yang diharamkan memakan sedekah atau diharamkan menerima zakat, seperti keluarga Imam Ali bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, keluarga Aqil bin Abi Thalib, keluarga Abbas, keluarga Bani Harith bin Abdul Muttalib, serta para istri beliau dan anak-anak mereka. Ini semua yang disebut dengan istilah ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Kan dalam istilah tadi gak disebutkan istri-istri Nabi. Kira-kira istri-istri Nabi termasuk ahlul bait atau tidak? Kira-kira istri-istri Nabi termasuk keluarga Nabi atau tidak? Atau disebut ahlul bait atau alul bait? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang ayat ini, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 33. Qauluhu innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Qala nazalat fi nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam khassah. Qala nazalat fi nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam khassah. Sesungguhnya ini ayat yang tadi, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, keluarga Nabi maksudnya, hai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kata Imam Ibnu Abbas, turun ayat tersebut khusus terkait para istri Nabi Muhammad SAW dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Berkata Ibnu Katsir, orang yang memahami Al-Quran tidak ragu lagi bahwa istri Nabi SAW masuk ke dalam ahlul bait, dan ini merupakan pendapat Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnul Qayyim, dan Ibnu Hajar dan ulama-ulama lainnya. Karena telah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, berilah salat keselamatan atas Muhammad dan istri-istrinya serta anak keturunannya. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau. Istri-istri Nabi ini semua. Ini bukan istri Nabi. Ya, ini kan budak Nabi SAW, kita akan jelaskan juga. Yang maksud ini secara umum yang kita sering dengar ini secara keseluruhan. Pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abi Bakr, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, kemudian Juwairiyah binti Harith, yang atasnya ini Maria Al-Qibtiyah, ini budak Nabi SAW. Kemudian Ummu Habibah, Safiyah binti Huyai, Maimunah binti Al-Harith. Semua anak Nabi dari dua orang ini, Khadijah dan Maria. Khadijah binti Khuwailid melahirkan anak-anak Nabi 6, Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Semua anak itu dari Khadijah. Nabi nikah sama Khadijah, Khadijah usia 40 tahun, Nabi usia 25 tahun. Nabi seumur hidup Khadijah enggak pernah menikah. Sesudah wafat Khadijah baru Nabi menikah. Nanti kita akan kenal secara singkat sejarah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ini anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Aisyah, Hafsah anak Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Maria Al-Qibtiyah ini melahirkan anak Ibrahim, meninggal juga. Semua anak Nabi meninggal di masa hidup Nabi, kecuali satu, ini Sayyidah Fatimah, Fatimah Zahra. Beliau meninggal sesudah wafat Nabi 6 bulan. 6 bulan sesudah wafat Rasulullah Muhammad SAW baru Sayyidah Fatimah meninggal. Karena ketika Nabi menjelang akhir hayat sakaratul maut Nabi SAW membisiki Sayyidah Fatimah dengan dua berita. Satu berita yang membuat beliau menangis dan berita yang membuat beliau tersenyum. Berita pertama yang disampaikan Nabi kepada Fatimah sampai dia menangis, dia bilang, ini sakit terakhirku, berarti habis ini saya meninggal. Maka beliau menangis. Kemudian dipanggil lagi, dibisikir lagi. Rasulullah mengatakan, tapi kamu adalah orang pertama yang meninggal sesudah aku. Maka Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan sesudah wafat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Maria Al-Qibtiyah ini adalah hadiah dari Raja Mesir namanya Al-Muqawqas. Maka ini budak Nabi Muhammad SAW dulu, karena budak boleh diajak berhubungan dan lain. Ini istri-istri Nabi. Pertama Khadijah Ummul Mukminin, Saudah binti Zam'ah. Istri Nabi SAW 11. Semua mata minhunna fi hayati ithnatan. Wa tuwfiya huwa an tis. Ada 2 meninggal di masa hidup Nabi dan sisanya 9 masih wafat sesudah wafat Nabi. Pertama, Khadijah binti Khuwailid Al-Qurashiyah, istri Nabi pertama. Dinikahi oleh Rasulullah sebelum masa kenabian Nabi, sebelum Nabi diutus. Umur Sayyidah Khadijah 40 tahun. Sayyidah Khadijah janda. Semua istri Nabi janda kecuali satu, Aisyah. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta matat. Nabi enggak pernah nikah di masa hidup Khadijah sampai Khadijah wafat. Wa huwa ummi auladihi ma'ada Ibrahim. Beliau adalah ibu dari seluruh anak Nabi kecuali satu, Ibrahim, daripada Maria Al-Qibtiyah. Dan beliau wafat qabla al-hijrah bi 3 sinin. 3 tahun sebelum hijrah Nabi, Sayyidah Khadijah wafat. Dan di tahun yang sama meninggal Abu Talib juga. Maka Nabi SAW menamakan, kalau dalam kitab sejarah disebut Amul Huzn, tahun duka cita atau tahun kesedihan Rasulullah SAW. Maka habis itu Nabi SAW langsung berangkat ke Taif. Wa hazana 'alaiha Rasul SAW huznan syadidan. Nabi sedih atas wafatnya Sayyidah Khadijah, maka disebut tahun duka cita. Karena Khadijah istri Nabi pertama yang mendukung Nabi, yang membantu Nabi dengan harta, benar-benar mendukung dakwah. Maka disebut Sayyidat Nisa'il Alamin, Sayyidah Khadijah itu. Sampai Allah turunkan Jibril untuk memberi salam kepada Sayyidah Khadijah di masa hidup beliau. Dan Allah sudah sediakan istana yang begitu mewah untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini Sayyidah Khadijah aja Islam mendapatkan kemuliaan. Yang kafir aja dapat kemuliaan, apalagi yang Islam. Abu Talib, paman Nabi, sampai akhir hayat dalam Sahih Bukhari enggak mengucapkan la ilaha illallah.
Dan ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Ya, kalau Syiah beda. Dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, tapi Allah meringankan azab. Itu syafaat khusus Nabi untuk orang kafir, cuma satu. Syafaat Nabi enggak boleh untuk orang kafir, cuma hanya satu saja. Berlaku buat satu, Sayyidina si Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW. Karena bantuan beliau untuk dakwah dulu. Maka Abu Talib wafat dalam keadaan muslim. Kemudian Rasulullah meringankan azabnya, azab paling ringan tuh ya. Berdiri di atas dua batu dari api, mendidih otaknya, itu paling ringan. Ya, itu paling ringan Abu Talib. Yang kedua, Sauda binti Zam'ah Al-Qurasyiyah dari Quraisy. Dinikahi Rasulullah SAW sesudah wafat Khadijah, beberapa hari sesudah wafat Khadijah. Yang mau nikah lagi, nunggu Khadijah meninggal dulu, beberapa hari nikah, beberapa hari aja tuh, bi ayamin, beberapa hari aja langsung. Ya, hiya allati wahabat yaumaha la Aisyah. Beliau ini Sauda ini karena sudah tua, malamnya kan Nabi bagi malam buat istri-istrinya. Sauda ini karena sudah tua, kasih malamnya itu untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nih, saya hadiahkan buat Aisyah aja. Matat Sauda fi akhir zamani Umar. Beliau Sauda binti Zam'ah istri Rasulullah SAW wafat di akhir masanya atau di masa khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Istri ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW menikahinya di bulan Sya'ban, ya, di tahun pertama dari hijrah. Umur beliau pada saat itu 9 tahun. 9 tahun bukan anak-anak kita zaman sekarang. Anak Arab itu besar. Dia 9 tahun nampaknya 90 tahun, ya. Nampaknya 15 tahun, 20 tahun, ya, kan berbeda fisiknya. Seperti di sini di Indonesia banyak, di kampung juga begitu. Ya. Ya udah kayak kelinci, ya, atau kayak kucing, ya. Nikah 2-3 hari sudah lahirin anak 10, 5, 12 gitu dan seterusnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha walam yatazawwaj bikran ghaira. Nabi enggak pernah nikah perawan selain Sayyidah Aisyah. Wa hiya afqah nisa'uhu wa a'lamuhunna. Istri Nabi yang paling faqih dan paling alim adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka semua hadis kebanyakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari istri Nabi yang lain ada, tapi paling banyak dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sahabat itu selalu kembali kepada fatwanya beliau. Apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah selalu mereka turutin dan taatin. Matat sanat 57. Tahun 57 beliau radhiyallahu anha wafat di bulan Ramadan. Dan dikatakan tahun sanat 58. 58 wafat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya Sayyidah Hafsah, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau janda juga, dulu menikah dengan orang namanya Khunais bin Hudzafah As-Suhami. Beliau wafat pada tahun 41 Hijriah beliau wafat. Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah ibn al-Harith, waqad tuwfiyat ba'da zawaj Rasul SAW biha bisyahrain. Zainab bintu Khuzaimah ini wafat sesudah Nabi menikahinya 2 bulan. 2 bulan langsung beliau wafat. Yang keenam Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu istri daripada Abu Salamah. Habis wafat Abu Salamah, masa iddahnya selesai, baru Nabi SAW menikahinya. Namanya Hind binti Abi Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Dan ini istri Nabi yang terakhir wafat, Sayyidah Ummu Salamah ini. Matat sanat 61 tahun. Ya, tahun 61 Hijriyah. Zainab binti Jahsh itu anak bibi Rasulullah. Bibi Nabi namanya Umaymah. Ini anaknya. Zainab binti Jahsh min Asad min Bani Khuzaimah. Dulu menikah dengan janda juga, nikah sama Zaid bin Harithah dalam surat Al-Ahzab. Zaid bin Harithah dulu jadi anak asuhna Nabi, diadopsi Nabi, ya. Langsung Islam turun menurunkan ayat tidak ada adopsi dalam Islam. Diasuh boleh, adopsi nggak boleh. Apalagi dinamakan atas nama kita. Maka dulu Zaid bin Harithah disebut Zaid bin Muhammad, padahal dia bukan anak Nabi Muhammad. Ayahnya namanya Harithah. Maka turun Al-Quran melarang, jangan sebut Zaid bin Muhammad, sebut aja nama ayahnya, Zaid bin Harithah. Dan Islam ingin membatalkan adopsi pertama. Yang kedua, bahwa anak yang kita adopsi atau yang dulu
Anaknya itu, istrinya juga bisa halal buat kita. Kalau kita sebagai orang tua punya anak, anak kita menikahi perempuan lain, haram bagi orang tuanya, bagi kita ini sebagai ayahnya. Tapi Islam mengharamkan dan melarang itu semua. Adopsi dilarang, kemudian istri daripada anak adopsi itu menjadi halal buat kita. Maka Zainab binti Jahsh menikah dengan Rasulullah SAW sesudah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, dan yang menikahkannya Allah. Maka dia selalu bangga di depan istri-istri Nabi yang lain. Kalian nikah sama orang tua kalian, aku dinikahkan sama Allah langsung. Artinya Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsh. Beliau wafat pada tahun 21 Hijriah. Yang ke-8 Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith, wafat pada tahun 56 Hijriah. Ummu Habibah wa ismuha Ramlah binti Abi Sufyan. Ya. Binti Abi Sufyan, bayangkan. Abi Sufyan ibn Harb yang dulu perang bersama Nabi, ini anaknya beliau. Abu Sufyan masuk Islam di tahun Fathu Makkah, tahun 8 Hijriah. Ya, Abu Sufyan. Maka dulu kalau ayahnya datang ke rumah Ummu Habibah ini, kalau ayahnya datang, tempat yang Nabi duduk, kaset atau apapun lah, atau karpet atau apa, nggak mau dia. Ayahnya datang disuruh duduk, jangan duduk sini. Ini tempat Rasulullah. Karena dia masih orang kafir, non muslim, belum Islam. Maka Nabi SAW menikahi dengan Ummu Habibah ini. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa hidupnya Fatimah nggak pernah nikah. Kenapa? Padahal poligami pada saat itu boleh. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dulu mau menikah dengan anaknya Abu Jahal. Bukan hanya sekedar nikah sama anak Abu Jahal. Maka kata Nabi apa? Masa anak Rasulullah dan anak musuhnya Allah di satu rumah? Satu suami? Gak mungkin anak Nabi dan musuh Nabi nikah satu orang. Gak akur nanti. Yang kedua, alasan Ali bin Abi Thalib gak nikah di masa hidup Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena syaratnya si Abu Jahal tuh, Ifrit itu. Abu Jahal punya syarat. Kalau Ali mau nikah sama anak saya, ceraikan anak Muhammad. Ini kurang ajar. Kata Imam Ali, enggak mau dong. Saya enggak mau, nih saya pertahankan anak Rasulullah, putri Rasulullah, ya, Sayyidah Fatimah. Maka Ummu Habibah namanya Ramlah binti Abi Sufyan, dan disebut kadang-kadang dibilang Ramlah, kadang-kadang disebut Hind. Dinikahi pas beliau lagi hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu ada dua, hijrah pertama dan hijrah kedua. Habasyah itu saat ini negara Ethiopia. Dulu namanya, rajanya namanya Ashamah An-Najashi. Ya, Ashamah An-Najashi itu nama aslinya Ashamah An-Najashi, dan dia masuk Islam. Dan Nabi menyolatkan salat ghaibnya pada wafatnya An-Najashi, padahal pada saat itu masih raja Nasrani tapi adil. Maka hijrah Habasyah pertama, kata Nabi, pergilah ke Habasyah, Ethiopia pada saat itu. Mereka naik dari pelabuhan di Jeddah, berangkat langsung ke Ethiopia pada saat itu. Mereka hijrah pertama ke Ethiopia, kenapa? Karena dia raja yang adil, nggak pernah ada satupun yang dizalimi di negerinya, walaupun berbeda keyakinan. Dan terjadilah cerita, ya, kisah-kisah yang terjadi antara raja tersebut dan Ja'far bin Abi Thalib dan orang-orang yang hijrah. Ada di dalam kitab-kitab sirah. Kemudian Sayyidah Ummu Habibah ini ikut hijrah, ya. Kemudian ketika dia di sana, Nabi SAW ingin menikahinya. Maka yang kasih mahar ke dia, mewakili Nabi, An-Najashi, Ashamah ini, rajanya langsung. Kasih ini mahar kamu dari Nabi. Dikasih berapa? 400 dinar, 400 dinar. Ya. Sekarang 400 juta, ya. Wasiqat ilaihi min hunak. Lalu dia dikirim langsung dari Habasyah ke Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau wafat di masa khilafah adiknya yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan, tahun sanat 44 Hijriyah. Istri ke-10 Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, Sayyid Bani Nadir. Wa kanat qad sarat lahu min as-sabi amah. Pas lagi harta perampasan itu, Nabi dapat itu Sayyidah Safiyah ini. Akhirnya Nabi SAW merdekakan dia, dan itu maharnya.
Nabi SAW, ja'ala itquha sadaquha. Saya merdekakan kamu dan itu sedekah kamu, mahar kamu. Ya, lalu Nabi SAW menikahinya. Yang ke-11 Maimunah binti Harith al-Hilaliyah. Wa hiya akhir man tazawwaja biha di Makkah. Ini istri Nabi terakhir yang Nabi nikahi di Makkah. Pas Nabi lagi umratul qada. Nabi umrah 4 kali, haji 1 kali. Fahaula'i zaujatuhu radhiyallahu anhunna. Ini semua istri-istri Nabi radhiyallahu alaihinna. Sayyidah Maria al-Qibtiyah ini bukan termasuk ummahatul mukminin. Enggak termasuk ummahatul mukminin. Tidak termasuk seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka menikah dengan Rasulullah. Kalau ini sebagai budaknya Nabi SAW. Ya. Maka disebut min sarayan Nabi SAW. Tapi walaupun dia tidak disebut ummul mukminin, tetap haram orang beriman menikahinya. Karena beliau sudah menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi tidak menikahinya, bal kanat amatallah, dia sebagai budak Nabi. Dan dihadiahkan oleh Al-Muqawqas, Raja Mesir pada saat itu, sesudah perjanjian Hudaybiyah. Dan Maria Al-Qibtiyah, Koptik ya, atau disebut orang Qibti, orang Misri, orang Mesir. Nasraniyah, thumma aslamat radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau itu orang Nasrani dari Mesir, lalu beliau masuk Islam. Tetapi maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, paman-paman kalian, paman adik dari ibu adalah orang Mesir. Ya, Nabi SAW katakan begitu kepada sahabatnya. Maria Al-Qibtiyah ini wafat di masa khilafah Umar bin Khattab di Muharram, bulan Muharram min sanat 16 tahun 16 Hijriah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab yang tarik orang untuk ikut menalatkan jenazah istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah, dan beliau dimakamkan di kuburan Baqi'. Beliau dimakamkan di mana? Kuburan Baqi' itu sebelah Masjid Nabawi, ya. Sebelah kalau nggak salah keluar pintu 22 atau 23 langsung ke kuburan Baqi' di Masjid Nabawi. Maka Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini tidak termasuk istri Nabi, tapi dia budak Nabi, tapi tetap nggak boleh dinikahin. Kalau Nabi sudah wafat nggak boleh dinikahin juga. Apa sih kemuliaan daripada Ahlul Bait atau keluarga Nabi? Ayat ini surat Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kemudian yang kedua, kemuliaan Ahlul Bait. Suatu waktu Nabi SAW lagi menggunakan seperti kalau kita bilang seperti selimut atau jubah atau apapun itu, langsung dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, lalu masuk Al-Husain, masukin oleh Nabi SAW, sini masuk baju, jangan ada yang bangun ya. Nah, dimasukin oleh Nabi Husain. Datang Al-Hasan, ya, Imam Ali, Al-Hasan dulu. Kemudian Al-Husain masuk juga di bajunya, di bawah ini jubahnya Nabi SAW. Kemudian masuk Fatimah. Kemudian masuk Imam Ali, dimasukin semua di dalam jubah Nabi. Jubah itu yang saya selalu pakai itu, kayak gitu macamnya. Ya, jubah yang saya pakai itu. Nah, itu Nabi masukin semua. Kata Nabi apa? Nabi membaca ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait. Berarti ini maksudnya adalah Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma ba'du," dalam hadis Sahih Muslim berikutnya, ketahuilah hai para manusia, sesungguhnya aku adalah seorang manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi sudah dekat kedatangan utusan Rabbku, artinya wafat Nabi Muhammad SAW. Lalu aku menjawabnya, nanti pasti saya akan memenuhi panggilan Allah. Dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Pertama, kitabullah, Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka ambillah dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian berkata rawi tersebut, maka dia mendorong dan menganjurkan untuk berpegang teguh dengannya. Kemudian Nabi SAW berkata, dan keluargaku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang hak-hak keluargaku. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Berarti Nabi SAW ini salah satu kemuliaan
keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemuliaan keluarga Nabi, di antaranya Allah telah mensucikan mereka. Maka Allah membersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya. Bukan mereka maksum, enggak punya dosa, tidak. Tapi mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang pilihan. Ya, orang-orang dipilih oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW Muslim, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Lalu Allah memilih dari Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka beliau dari Bani Hashim. Berhak mendapatkan 1/5 harta ghanimah dan harta fai. Yang dimaksud dengan rampasan perang atau ghanimah adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran. Sesudah terjadi pertempuran, itu namanya kita mendapatkan harta, itu namanya ghanimah. Tapi kalau nggak ada pertempuran, lalu mereka kabur duluan, tinggalkan harta, kita ambil, itu namanya fai. Ya. Sedangkan harta yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan dengan fai. Dan Allah sebutkan bagi mereka ada 1/5 karena mereka nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah. Maka dikasih mereka 1/5 di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Tidak halal menerima sedekah. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya sedekah itu tidak pantas bagi keluarga Muhammad. Hanyalah sedekah itu untuk orang-orang yang kotor. Penyebab Ahlul Bait haram menerima sedekah karena Ahlul Bait itu ya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Maka mereka ini tidak menerima sedekah. Sedangkan sedekah itu untuk membersihkan harta dan jiwa manusia. Ya, dan ini salah satu di antara kemuliaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nasab mereka tidak terputus hingga hari kiamat. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tabari dalam Majmu' al-Kabir, beliau SAW mengatakan semua sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku. Nabi Muhammad SAW. Sikap Ahlus Sunnah, kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang kita harus lakukan? Sikap kita gimana terhadap Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW? Imam Abu Bakr al-Ajurri mengatakan apa? Diwajibkan atas setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan mencintai keluarga Ahlul Bait Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Bani Hashim, Ali bin Abi Talib beserta anak dan cucunya beliau, Fatimah beserta anak dan cucunya, Hasan dan Husain beserta anak dan cucunya, Ja'far at-Tayyar, ya, Ja'far bin Abi Talib beserta anak dan cucunya, Hamzah beserta anak dan cucunya, Abbas beserta anak dan cucunya. Mereka itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan atas orang beriman untuk mencintai dan memuliakan mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai keluarga Nabi, cintai mereka dan memuliakan mereka. Karena mencintai mereka adalah bagian dari kecintaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ya, mencintai mereka itu sama menjaga wasiat Rasulullah SAW kepada keluarga Nabi. Coba perhatikan ini. Meskipun Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai dan memuliakan Ahlul Bait, akan tetapi Ahlus Sunnah tidak melampaui batas dan ghulu ekstrim dalam mencintai mereka. Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait selama mereka mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan berada di jalan yang lurus. Kalau dia Ahlul Bait tapi murtad atau dia enggak melakukan ketaatan, na'udzubillah, maka kita tidak akan mencintainya karena kita mencintai orang beriman. Ahlus Sunnah berlepas diri dari mereka jika menyimpang dari agama, meskipun mereka adalah Ahlul Bait, apalagi yang hanya mengaku-ngaku menjadi Ahlul Bait. Karena Rasulullah bersabda, wahai Abbas bin Abdul Talib, lakukanlah ya sedikit pun aku tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Kepada Al-Abbas paman Nabi, Safiyah bibi Nabi, dan Fatimah anak Rasulullah. Kata Nabi, silahkan minta uang apa saja dari aku kasih. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkan, memberikan manfaat kepadamu di hari kiamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap mereka seperti apa? Umar bin Abdul Aziz, keturunan dari Umar bin Al-Khattab,
berkata kepada Abdullah bin Hasan bin Husain radhiyallahu anhum, jika engkau ada kebutuhan, ini kan keluarga Nabi nih, jika kamu ada kebutuhan maka kirimkanlah surat kepadaku. Sesungguhnya aku malu kepada Allah bila Dia melihat engkau berdiri di depan pintu rumahku. Tidak ada di muka bumi ini keluarga yang lebih aku cintai daripada kalian. Sungguh kalian lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwasannya Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Imam Ali, apa kata beliau? Walladhi nafsi biyadih la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Demi jiwa yang berada jiwaku yang berada di genggamannya, keluarga Rasulullah lebih aku ingin menyambung silaturahim dengan mereka dibanding keluarga aku sendiri. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Uqbah bin Harith menceritakan Abu Bakar salat asar, lalu beliau keluar berjalan, lalu melihat Imam Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidah Fatimah dan Imam Ali, bermain bersama anak-anak, lalu langsung digendong di atas pundaknya Abu Bakar Siddiq. Lalu beliau baca syair, bi abi syabihun bin nabi la syabihun ba'ali. Demi ayahku, ya, engkau ini mirip dengan Nabi bukan dengan Ali. Artinya kamu nggak mirip dengan ayahmu, kamu mirip kakekmu. Dan Imam Ali di belakang tertawa, tersenyum. Wa Aliyun yathak. Imam Ali pas dengar Abu Bakar bilang begitu. Kan Imam Sayyidina Abu Bakar keluar salat asar, berjalan ketemu Imam Hasan, cucu Nabi. Bermain sama anak-anak, digendong. Pas digendong kata beliau apa? Bi abi anta syabihum bin nabi la syabihun ba'ali. Demi ayahku, kamu ini mirip dengan Nabi, kakekmu, bukan mirip ayahmu. Kan kalau kita bilang ini anak mirip, kok nggak mirip bapaknya, kok mancung bapaknya pesek gitu. Kadang-kadang begitu. Oh ini kelihatan mirip ibunya, ini mirip kakeknya, ini mirip fulan gitu. Akhirnya Imam Ali pas dengar di belakang itu, beliau tersenyum dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, dulu di masa Umar bin Khattab kala kekeringan air, tidak ada air, mereka bertawassul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib karena beliau sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini kan tadi sikap Ahlus Sunnah, tidak berlebihan memuji Ahlul Bait dengan berlebihan sebagaimana dilakukan oleh oknum yang lain atau kelompok yang lain seperti Syiah ini. Sikap Syiah ini Al-Khumaini itu, ya, yang membuat kudeta di Iran pada saat itu, ya, pemimpin kudeta di Iran, Raid Ats-Tsawrah Al-Islamiyah di Iran dulu, ya, dan menjatuhkan si Bahlul itu yang terakhir. Bahlul itu nama presiden, bukan Bahlul itu gila. Ha? Sikap Syiah kepada Ahlul Bait dan imam-imam yang mereka anggap keturunan Ali, mereka percaya bahwa semuanya terhindar dari dosa maksum. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Keluarga Nabi itu bisa melakukan dosa, maksiat dan lain. Bahkan mereka percaya bahwa imam-imam mereka lebih mulia daripada para nabi dan rasul, dan lebih mulia dari para malaikat terdekat. Waduh, hal ini diucapkan si jin ifrit ini. Hal ini disampaikan oleh Al-Khumaini, ya, alaihi minallahi ma yastahiq. Dalam kitabnya Wilayatul Faqih, dia punya kitab namanya Wilayatul Faqih. Itu jadi rujukan orang Syiah. Wilayatul Faqih itulah jabatan paling tinggi, ya. Sampai Al-Khumaini ini bukan sebagai presiden pada saat itu, tetapi dia jabatan tertinggi. Presiden aja tunduk sama dia. Ya. Dia kan membuat kudeta kemudian diangkat. Ya, dan itu ada cerita di dalam sejarah juga. Di antara pokok dia bilang apa? Di dalam kitab Wilayatul Faqih. Di antara pokok-pokok mazhab kami, Syiah maksudnya, adalah bahwasannya tidak ada seorang pun yang mendapatkan kedudukan ma'nawiyah, ruhiyah yang dimiliki oleh para imam-imam kami. Meskipun malaikat yang dekat dan nabi yang diutus. Dalam kitab Wilayatul Faqih, Al-Khumaini cetakan daripada Tahiran, halaman 57. Lebih parah lagi ada keyakinan ulama-ulama Syiah ini ulama Syiah ini semua, ya, keyakinan mereka bahwa imam Ahlul Bait
keluarga yang dari keturunan Ahlul Bait mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mereka bisa tahu kapan kiamat, kapan turun hujan, kapan ini gitu. Mereka bisa tahu. Di dalam kitab namanya Al-Kafi ini nama bukunya, sekitar 3 atau 4 jilid. Al-Kafi ini buku rujukan Syiah. Seperti kalau kita dalam Ahlus-Sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, ini buku rujukan mereka. Di dalam kitab namanya Al-Kafi, juz 1 halaman 200 sampai 203. Mereka meyakini, orang Syiah ini, ulama-ulama ini meyakini bahwa imam-imam mereka bisa tahu yang gaib. Kemudian dalam kitab Kitabul Hujjah, ada bab namanya sesungguhnya para imam mengetahui sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan tidak ada sesuatu pun yang terleput dari mereka. Ya salam, udah lebih canggih dari malaikat. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, nah itu kan menurut mereka itu terlalu ekstrim memuji keturunan Nabi. Bahkan di dalam kitab Al-Kafi yang tadi Anda sebutkan, ini ada bab ini juga, bab bahwasannya para imam mengetahui kapan mereka meninggal. Tuh, kapan meninggal tuh, keren kan? Kapan dia meninggal, dan wa annahum la yamutun, mereka tidak meninggal kecuali kalau dia mau. Saya udah capek deh, mati aja besok. Itu kan berlebih-lebihan. Nabi sendiri nggak tahu wafatnya kapan. Ketika datang tanda-tanda baru, karena itu Nabi beda. Tapi kalau imam-imam Syiah yang mereka anggap orang-orang terpelihara dari dosa, dia bilang mereka bisa tahu kapan dia meninggal, bahkan dia bisa memilih kapan dia mau meninggal. Bosan nih di dunia, aku mau ke sana aja deh. Ya, maka yang bosan bisa minta pulang duluan. Ada bab ini di dalam halaman jilid 1 halaman 258. Di jilid 1 halaman 228 lagi, bab bahwasannya tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran, yang tahu Al-Quran semua itu yang utuh kecuali para imam-imam mereka. Wa annahum ya'lamuna ilmahu kullah. Para imam-imam Syiah itu bisa tahu ilmu-ilmu dari Al-Quran semua. Bahkan menurut mereka, Quran yang ada di tangan kita ini masih kurang. Mereka Quran namanya Mushaf Fatimah, Quran Fatimah, itu yang utuh. Diminta oleh ulama Ahlus-Sunnah, ayo dong tunjukin mana tuh bukunya, nggak dikeluarin sampai sekarang. Ya, maka mereka meyakini bahwa Quran yang ada di tangan-tangan kita ini ada kurang. Mereka punya Quran yang utuh, dan mereka punya surat namanya surat Al-Wilayah. Ya, saya nggak mau bacakan, nanti pada kehafal kalian nanti. Al-Fatihah lupa lagi. Nah, di jilid 1 halaman 255 dia bikin bab namanya bab para imam mengetahui semua ilmu. Ya, allati kharajat ilal malaika, yang diketahui oleh para malaikat, para nabi dan rasul dulu. Semua yang Allah sampaikan kepada para malaikat dan para nabi dan rasul, ulama-ulama mereka bisa tahu. Itu kan berlebihan dalam memuji. Ada sebagian orang berdusta atas nama keluarga Nabi, ngaku keturunan Nabi, keluarga daripada Nabi. Orang ini yang menisbahkan dirinya kepada keturunan Nabi dan orang-orang lain, dia itu adalah orang-orang yang berdusta dan melakukan dosa besar, dilaknat Allah dan malaikat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara kedustaan yang paling besar adalah seseorang yang mengaku kepada bukan ayahnya sendiri. Dan ada hadis lagi, barang siapa yang mengaku bukan kepada ayahnya atau menyandarkan diri kepada bukan kaumnya, maka atasnya adalah laknat Allah, para malaikat serta manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan wajib maupun amalan sunnah. Semua dilenyapkan, hancur, karena dia menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya sendiri. Banyak di antara orang-orang yang keturunan Nabi, kalau di majelis-majelis suka membangga-banggakan, memuji dirinya. Lo kalau nggak sama saya, lo nggak masuk surga. Saya punya kunci surga. Lo macam-macam, saya cabut kunci. Lo macam-macam, aku tungguin, aku kunciin, nggak boleh masuk. Itu kan nggak boleh. Kenapa? Itu di antara berkarap atau kebiasaan orang-orang jahiliyah, membangga-banggakan nasab. Ya, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah senang membanggakan kebaikan. Dia lakukan kebaikan, dipamerin di medsos.
difoto, sebarin sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, kelebihan bapak-bapak mereka. Ayah saya jago ini, ayah saya canggihnya ini, ayah saya. Loh, itu kan ayah kamu siapa sebenarnya? Laisal fata man yaqulu hadza abi walakinnal fata man yaqulu hadza ana. Bukan anak itu yang selalu bilang ini ayahku, tetapi inilah aku. Ya. Maka jangan membanggakan orang lain, banggalah terhadap dirimu sendiri. Jelas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia. Karena ukuran kemuliaan dalam Islam bukan bentuk yang tampan, wajah yang cantik, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ataupun gelar yang melingkar. Akan tetapi kemuliaan seorang diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasa kita beda-beda. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia ya adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan keturunan tidak bernilai di sisi Allah. Nabi SAW yang mengatakan, hadis ini riwayat Muslim, man batta'a bi 'amaluhu lam yusri' bihi nasab. Dan orang-orang yang dilambatkan amalnya tidak bisa dipercepat oleh hubungan keturunannya. Karena kamu keluarga dari raja, keluarga dari orang kaya, kamu dipercepat, ayo biar cepat amalnya, biar banyak. Itu tidak bisa. Harta, jabatan, kedudukan, nasab tidak bisa membuat perubahan dalam diri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakannya kepada kedua paman dan putri beliau sendiri. Nabi SAW bilang tidak bisa menjaga mereka dari azab Allah. Kata Nabi Abu dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menjagamu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Safiyah, bibi Nabi Muhammad SAW, aku tidak bisa menjagamu dari azab Allah. Wahai Fatimah binti Rasulullah, mintalah harta kepadaku, apa saja yang kau mau, aku tidak bisa menjagamu dari azab Allah sedikit pun. Yang terakhir adalah adab kepada ahlul bait. Apa sih adab kita kepada mereka, atau apa yang harus kita lakukan? Pertama, mengagungkan mereka dengan pantasnya, tidak berlebihan sebagaimana dilakukan oleh orang Syiah. Yang kedua, mencintai dan mendoakan kebaikan buat mereka. Yang ketiga, membela mereka dari hujatan jika dia benar-benar terzalimi atau jika dia dianiaya oleh orang lain. Jangan mencela mereka. Tidak boleh kita mencela keturunan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia dalam maksiat atau kesalahan, ya kita ingatkan. Yang kelima, menasihati ahlul bait yang bersalah. Namanya mereka bukan maksum, bisa punya kesalahan, nasihati mereka dengan cara yang baik. Yang keenam, bersalawat kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Maka kita dianjurkan, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.